mengundang orang datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah memang bukan perkara mudah dan gampang. Ya, lebih-lebih zaman kita sekarang sibuk dengan berbagai macam aktivitas dunia, maka perlu kerja keras dan kerja cerdas dari para pengurus masjid dengan berbagai macam inovasi dan terobosan. Dan salah satu bentuk kerja cerdas adalah dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan teladan dalam berbagai hal, terutama di dalam memakmurkan masjid. Beliau memiliki konsep yang sangat sederhana bagaimana memakmurkan masjid itu, ya. Ada beberapa langkah yang bisa kita tiru karena sangat mudah. Dan yang kami muliakan para alim ulama, para ahli suku, para pendiri dan tokoh masyarakat, khusus ketua KM Masjid Zulfirdaus, kami hormati dan yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudari muslimat, jemaah salat subuh berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara cabang iman yang paling pokok dari 70 cabang iman adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir salah satunya bisa kita wujudkan melalui amalan memakmurkan masjid. Sebagaimana Allah menegaskan di Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki masjid yang megah, ya, sangat luar biasa, ya. Tinggal tugas kita saat ini bagaimana kita bersama-sama memakmurkannya. Dan bentuk pemakmuran masjid yang paling utama adalah dengan melaksanakan aktivitas sholat berjamaah yang 5 waktu. Ya, jangan sampai masjidnya berdiri megah, tetapi berjamaahnya enggak. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan, mewanti-wanti kepada kita melalui sabdanya. Beliau bersabda, "Ya'ti ala ummati zaman yatabahuna bil masajid, tsumma la ya'budunaha illa qalila." Nanti akan datang suatu saat, suatu zaman dari umatku di mana mereka itu akan bermegah-megahan, berbangga-bangga di dalam membangun masjid. Tsumma la ya'budunaha illa qalila, tetapi sedikit sekali yang memakmurkannya. Kadang-kadang ada masjid, ya, kalau coba kita inventariskan masjid di Tanjung Pinang, banyak masjid yang megah, terutama kalau di kantor-kantor pemerintah. Ya, kadang-kadang dibangun masjid megah, tetapi kadang-kadang jemaahnya itu lebih banyak tiangnya, betul, ya. Ini yang dikhawatirkan, jangan sampai jadi masjid berdiri megah tetapi sedikit sekali yang memakmurkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang orang datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah memang bukan perkara mudah dan gampang. Ya, lebih-lebih zaman kita sekarang sibuk dengan berbagai macam aktivitas dunia, maka perlu kerja keras dan kerja cerdas dari para pengurus masjid dengan berbagai macam inovasi dan terobosan. Dan salah satu bentuk kerja cerdas adalah dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dan teladan dalam berbagai hal, terutama di dalam memakmurkan masjid. Beliau memiliki konsep yang sangat sederhana bagaimana memakmurkan masjid itu, ya. Ada beberapa langkah yang bisa kita
yang memanggil orang datang ke masjid itu atau tukang adzan arti itu dia harus memiliki suara lantang dan merdu. Ini syarat yang pertama. Muadzin itu diupayakan orang yang memiliki suaranya lantang dan merdu. Ketika dia mengumandangkan adzan, hati orang tergerak dan datang ke masjid. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang paling alim tentang agama kita. Tetapi ketika mengajak orang datang ke masjid, di dalam berbagai riwayat tidak pernah diriwayatkan Rasulullah adzan. Ajak orang datang ke masjid. Dicarilah di antara para sahabatnya siapa orang yang memiliki kriteria tersebut. Maka ketemulah Bilal bin Abi Rabah. Maka Bilal bin Abi Rabah dikenal sebagai muadzin Rasulullah. Alasannya kenapa Bilal dijadikan muadzin, dia suaranya lantang dan merdu. Ya makanya jadikan muadzin itu memiliki suara lantang dan merdu. Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang muadzin, mohon maaf kadang-kadang sering pandang sebelah mata oleh masyarakat, kadang-kadang ya kurang penghormatan. Buktinya ketika muadzin tidak datang, kadang-kadang jarang orang berburu. Dibiarkan saja, itu bukan tugas kita. Ya, padahal seorang muadzin itu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Law ta'lamun nas ma fil nida wa sufil awal." Andai kata orang tahu pahala yang begitu besar yang didapatkan orang yang berada di saf yang pertama dan juga yang akan didapatkan oleh seorang muadzin, dia tidak mendapatkan itu kecuali dengan melalui harus proses diundi. Maka pasti orang kalau tahu perlu waktu itu kemudian agar ada di saf yang pertama atau waktu berikut untuk menjadi seorang muadzin. Ya, kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memohon doa kepada Allah, mendoakan agar para muadzin itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teristimewa sekali seorang muadzin didoakan langsung oleh Rasulullah, mohon kepada Allah agar dosanya diampunkan. Beliau bersabda, "Masyaallahu al-imam." Ya Allah luruskan para imam. Jadi imam itu didoakan oleh Rasul, ya Allah luruskan para imam. Imam itu bagaikan sopir, kalau dia belok-belok Pak, jurang nantinya dia doakan ya Allah luruskan para imam, wa ghafara lil muadzinin, dan maafkanlah ya Allah dosa-dosa para tukang adzan. Ya, ini luar biasa seorang muadzin. Kemudian dalam hadis yang lainnya, keutamaan muadzin itu, tukang adzan itu dia akan mendapatkan kesaksian yang baik di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah. Seluruh makhluk yang mendengarkan suara adzan, la yasma'u sautahu jinnun wala insun wala hajarun wala syajarun illa syahida. Tidaklah mendengarkan suara adzan, apakah itu bangsa jin, bangsa manusia, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan dan sebagainya, illa syahidalahu, kecuali akan memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah seorang muadzin di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Kemudian yang tak kalah hebatnya berikutnya adalah di dalam hadis disebutkan bahwa muadzin dia akan mendapatkan transfer pahala kebaikan sejumlah orang yang datang ke masjid dan mendengarkan kumandang adzan. Ini luar biasa. Andai kata seorang tadi siapa yang adzan subuh, mau mendengarkan adzan subuh, datang sekian banyak orang datang ke masjid subuh ini, dia pahalanya ditransferkan buat muadzin tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Falahu ajru man shalla ma'ahu, dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang salat bersamanya. Kenapa? Mereka semua datang ke masjid ini karena sebab dengarkan kumandang adzan. Ya, maka salah satu kiat memakmurkan masjid, seleksilah orang yang adzan tidak sembarangan. Ini adalah sentra yang akan menyadarkan hati seseorang bisa tersentuh dan mau datang ke masjid. Ya, ini yang pertama, muadzin memiliki suara lantang dan ini langkah yang pertama. Kemudian langkah berikutnya dalam rangka memakmurkan masjid tadi muadzin. Nah sekarang ini langkah yang kedua dalam rangka memakmurkan
masjid. Ini yang kedua sentra adalah imam. Ya, orang yang dijadikan imam itu tidak sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan. Orang-orang yang memiliki kriteria khusus yang dijadikan imam itu apa kriteria imam? Yang pertama, hendaknya imam itu disukai oleh jamaahnya. Kalau imam itu suka, suka baik. Orang pada datang ke masjid, imam itu harus hendaknya disukai oleh jamaah. Kadang-kadang ada beberapa kawan biasanya sholat di masjid, misalkan kenapa tuh sholat? Nggak suka dengan Pak Imam, kan kurang elok ya kalau pindah masjid gara-gara nggak suka dengan Pak Imam. Ya makanya di dalam hadis dikatakan la yaqbalu sholata man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang menjadi imam atas kaumnya sementara makmumnya tidak menyukainya. Maka imam itu harus disukai oleh jamaah. Ini yang pertama. Kemudian kriteria imam berikutnya yang dijadikan imam itu diprioritaskan orang. Di dalam hadis sahih dikatakan yaqumul qauma aqrabuhum li kitabillah. Orang yang diprioritaskan menjadi imam itu aqrabuhum li kitabillah, orang yang paling memahami tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, bacaannya paling fasih, pemahamannya juga, terutama afqahu, orang yang paling memahami terutama fikihnya, fikih sholatnya, fikih sholatnya bagus, bacaannya bagus, hafalannya bagus. Itulah yang layak didahulukan, diprioritaskan untuk menjadi imam. Ya, alhamdulillah imam kita di sini ya hafid, bacaannya juga bagus, fasih, memang layak diprioritaskan untuk berdiri di depan. Ketika ada dua imam yang sama, kualitasnya bagus, sama-sama fasih, maka fa'inkan fil qiraati sama, ketika bacaannya sama-sama bagus, sama-sama fasih, maka jadilah kelebihan yang lainnya. Fa'alamuhum bisunnah, orang yang memahami tentang hadis dari Rasulullah. Ketika juga sama-sama nih, kayaknya bisa seimbang, dia pemahaman hadisnya sama-sama bagus, bacaannya sama-sama fasih, maka berikutnya fa'adamuhum sinan, dahulukan senior Pak. Jadi senior lebih dahulukan. Jadi kalau ada sama-sama nih bagus bacaannya, pemahaman agama lainnya juga sama-sama bagus, ketika dua orang terkumpul, maka siapa yang layak didahulukan? Maka senior dulu didahulukan, yang lebih tua didahulukan. Ya, ini. Jadi kriteria imam yang kedua adalah samping yang disukai oleh jemaahnya, maka dia orang yang paling fasih, paling bagus bacaan Al-Quran, paling banyak hafalannya. Kemudian kriteria imam yang ketiga ini yang tak pentingnya, dan juga ini yang sering masalah di beberapa masjid. Maka kriteria imam berikutnya adalah seorang imam hendaknya memahami kondisi jamaahnya, dia pengertian terhadap jamaahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan, idza amma ahadakum nas, ketika kalian menjadi imam atas masyarakat, maka falkhafi, ringankan, entengkan, jangan panjang-panjang. Banyak sekarang ini ya tren di masjid-masjid kan biasanya imam-imam muda hafal Quran, tetapi kadang-kadang ya tidak memperdasakan kondisi jamaah. Mentang-mentang hafal Al-Quran, baca ayat, suka-suka. Dulu di zaman Khalifah Al-Tawakil Allah pernah kejadian ada seorang imam ditempelin oleh jamaahnya, ditempelin itu. Maka akhirnya jemaah ini dikatakan ini apa nih? Udah pelanggaran ini dia laporkan kepada sang khalifah, kepada Amirul Mukminin. Lalu dipanggil, diinterogasi oleh Amirul Mukminin Al-Tawakil Allah. Ditanya, kenapa Anda berani menghukum seorang imam? Kemudian dia menjawab, ya Amirul Mukminin, tadi ketika saya sholat subuh, saya akan pergi ke masjid, sholat berjamaah. Saya berada di belakang imam. Dia sholat, membaca ayatnya bagus, membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, ternyata dia membaca surat Al-Baqarah. Saya menduga dia hanya membaca beberapa ayat saja. Ternyata dibaca satu surat penuh. Jengkel ternyata. Satu surat kira-kira berapa lama? Al-Baqarah itu kan 2 juz
lebihnya membaca surat. Akhirnya dia membaca surat Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah dia rukuk, tidak kemudian sujud, lalu berdiri sholat yang kedua. Ketika dia membaca surat Al-Fatihah selesai, saya menduga, mari Amirul Mukminin, saya menduga dia akan membaca surat yang pendek-pendek. Kenapa? Tadi sudah kepanjangan. Saya menduga paling-paling tribul, ya rukuk, ya Al-Fatihah, ya. Ternyata begitu selesai wal-dhalin amin, dia bilang membaca surat Al-Imran. Al-Imran kan berapa sampai juz juga. Ya, aku cek jadi sholat dulu, aku cek kalau begitu sholat selesai karena saking panjangnya matahari itu nyaris nampak terbit. Ya, begitu selesai dengan enak tanpa wajah berdosa, yang ada Pak Imam ke jamaah, bapak-bapak ibu mohon maaf, saya tadi lupa belum punya wudhu katanya, silakan sholat diulang kembali. Makanya udah langsung di tempat itu. Maka Aisyah Maulibah itu setuju, keterlaluan ya. Udah sholatnya kepanjangan, ya udah dia lupa wudhu kan syarat itu kan sholatnya tidak sah. Lalu ngomong dengan entengnya mohon maaf, silakan sholat ulang lagi semuanya. Saya tadi lupa belum wudhu gitu ya. Nah ini makanya kata Nabi, idza amma ahadakum nas falyukhafif. Ketika kalian menjadi imam, ringankan entengkan, jangan panjang-panjang. Kenapa? Jamaah itu macam-macam. Fa inna fihim ad-dha'if, as-shaghir wal kabir wa darajat. Jamaah itu ada anak kecil, ada orang lemah, ada orang sepuh. Ketika usia sudah lanjut, berdiri lama asal muda tegangkan, ya maka kata Nabi ringankan entengkan. Karena jamaah itu macam-macam. Ada orang sakit, ada orang yang sudah sepuh, ada anak-anak, bahkan itu sakit untuk pengertian. Wadal hajat juga ada orang yang banyak kepentingan. Mungkin kalau subuh-subuh dia berusaha mau pergi ke pasar, itu luar biasa sampai perhatian Rasulullah itu mengingatkan imam. Ketika kalian jadi imam, ingat jamaah itu, jangan panjang-panjang. Ada anak kecil, ada orang yang sakit, ada yang sepuh, bahkan ada orang yang banyak kepentingan, ada keperluan. Yang kita sholat nas, ya maka wa idza sholat ahadukum li nafsi. Tetapi ketika kalian sholat sendirian, falyutil masya'a. Kalau sholat sendirian silahkan sepanjang apapun. Kalau sholat sendirian bengkak sekalipun, kalau sholat sendirian tak masalah ya. Maka itulah yang kita dari imam disukai oleh jamaahnya. Dia orang yang paling fasih bacaannya, paling banyak hafalannya, dan juga pengertian terhadap jamaahnya. Kalau imam ini sudah memenuhi kriteria seperti layak dijadikan imam. Ketika sudah dijadikan imam, wala yaqumunna rajulun fi sultani, tidak boleh seseorang menyerobot imam di wilayah imam orang lain. Tiba-tiba misalnya saya datang pakai sorban, tiba-tiba ngomong ke depan, itu namanya suul adab. Kenapa? Jadi wilayahnya imam setempat yang sudah kecuali ini, kecuali diizinkan. Maka kadang-kadang imam sudah ada imam rawatib di sini. Mungkin imam juga manusia yang imam mungkin suatu saat kebetulan yang telat wudhu sudah komat utang itu kan ada. Ini kan suul adab. Kecuali kalau misalkan sudah diizinkan, ya kita tunggu aja sebentar. Karena itu haknya dia, gitu kan? Dan walanya umat rajul tidak boleh seseorang menyerobot imam di wilayah yang sudah menjadi wilayahnya imam yang lainnya. Kemudian yang terakhir dalam rangka memakmurkan masjid, yang satu tadi muadzin suaranya lantang, kemudian imam memiliki kriteria khusus yang tadi, kemudian langkah yang ketiga, maka hiasi masjid dengan segala hal yang membuat jamaah nyaman. Ya segala yang membuat nyaman. Makanya wa min imaratiha tajyiruha bil fars wa tanwiruha bis sarj. Salah satu bagian memakmurkan masjid itu diantaranya tajyiruha bil fars, menghiasinya dengan permadani tidak pakai lampu yang empuk. Ya ini bagian daripada memakmurkan masjid. Bahkan liruhan sarap menghiasi dengan lampu-lampu yang indah, ya, atau mungkin sekarang bisa dengan sound system yang bagus. Kadang-kadang kan ketika soundnya itu berdengung itu kan mengganggu sekali. Ya jadi segala hal sekarang sudah ada AC luar biasa. Itu bagian daripada memakmurkan masjid, buat jamaah senyaman mungkin. Ini adalah bagian daripada memakmurkan masjid.
ketika muadzimnya lantang, imamnya pilihan, tempat fasilitas dasar prasarana yang membuat nyaman, orang mau datang ke masjid dan lama-lama berbutuhan masjid. Yang di antara orang yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan nanti di hari kiamat adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Mudah-mudahan kita termasuk ahli masjid. Demikianlah kalau kita kurang, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.